Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Perbandingan latihan pusat dengan latihan pliometri lengan terhadap kemampuan Gyakuchuki pada bela diri Kempo Kenshi Kota Bandar Lampung. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Angga Marita, NPM 17 13 05 10 14. Program studi Penjaskes Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2021. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing satu saya, Bapak Dr. Nur Seto, MPSI. Yang kedua, Bapak Dr. Andes Dwi Priyono, MPD. Dan tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada pembahas saya, Bapak Dr. Heru Sulistianta, SPD. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang tiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dasar. Pertama, latar belakang olahraga. Olahraga adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang melibatkan gerakan tubuh yang dilakukan berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Menurut Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 4 Tahun 2005, olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Selain itu, olahraga juga berfungsi untuk meraih prestasi dalam kejuaraan-kejuaraan baik tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Bela diri. Seni bela diri pada mulanya berkembang di medan pertempuran sebelum adanya penggunaan senjata modern secara leluasa. Indonesia sendiri telah berkembang berbagai macam jenis seni bela diri. Salah satunya adalah Shorinji Kempo yang telah berkembang di seluruh penjuru tanah air. Shorinji Kempo adalah salah satu dari seni bela diri yang berasal dari Jepang. Shorinji Kempo diciptakan oleh Doshinso pada tahun 1947 sebagai sistem pelatihan dan pengembangan diri. Shorinji Kempo adalah seni olahraga bela diri yang berasal dari Jepang, yang mengandalkan teknik pertahanan diri dengan tangan kosong. Di Indonesia biasa disebut dengan Kempo. Selanjutnya, Gyakuchuki. Gyakuchuki merupakan teknik pukulan yang mengarahkan serangan ke muka lawan dengan jari-jari tangan di kepala erat dan posisi tangan lurus ke depan saat melakukan serangan. Dalam sebuah pertandingan, untuk melakukan serangan, kecepatan serangan sangat diperhatikan karena poin pada saat menyerang dengan Gyakuchuki sangat besar dan juga sebagai serangan alihan ketika melakukan serangan beruntun dengan kecepatan serangan Gyakuchuki tersebut. Atlet Kempo Kota Bandar Lampung, banyak para Kenshi yang sudah menjadi atlet Kempo sudah sering kali mengikuti kejuaraan di daerah hingga nasional, tapi belum bisa meraih prestasi yang baik pada cabang ranuri. Saat diamati, ketika Kenshi latihan, Kenshi lebih sering melakukan tendangan daripada pukulan. Sehingga ketika melakukan pukulan, Kenshi kurang maksimal melakukan serangan Chuki, apalagi kecepatan pukulannya kurang cepat dan akurat. Agar mengetahui pengaruh serangan Gyakuchuki lebih baik, maka dari itu perlu adanya perbedaan model latihan pusat dan pliometri lengan terhadap Gyakuchuki bela diri Shorinji Kempo Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, ketika melakukan pukulan Gyakuchuki yang dilakukan oleh atlet tidak sampai kepada sasaran yang dituju. Yang kedua, ketika melakukan pukulan Gyakuchuki yang dilakukan atlet pada saat bertanding kurang maksimal untuk mendapatkan poin karena kurangnya power pukulan Gyakuchuki. Yang ketiga, masih kurangnya unsur kondisi fisik seperti kekuatan, power, dan kecepatan yang menunjang keberhasilan pukulan Gyakuchuki. Yang keempat, pukulan Gyakuchuki masih belum terarah. Adapun batasan masalah, agar penelitian tidak meluas, maka penulis membatasi penelitian ini hanya membahas tentang perbandingan latihan pusat dengan pliometri lengan terhadap kemampuan Gyakuchuki pada bela diri Kempo Kenshi Kota Bandar Lampung. Rumusan masalahnya berdasarkan identifikasi. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh latihan pusat dengan pliometri lengan terhadap kemampuan Gyakuchuki pada bela diri Kempo Kenshi Kota Bandar Lampung. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh latihan pusat terhadap pukulan Gyakuchuki pada atlet Shorinji Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh latihan pliometri lengan terhadap pukulan Gyakuchuki pada atlet Shorinji Kempo Kota Bandar Lampung. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan besarnya pengaruh dari latihan pusat dengan pliometri lengan terhadap kemampuan pukulan Gyakuchuki pada atlet Shorinji Kempo Kota Bandar Lampung. Adapun manfaat penelitian, yang pertama bagi atlet sebagai masukan dan dapat melakukan latihan sendiri untuk melatih kecepatan pukulan Gyakuchuki. Yang kedua, pelatih sebagai pedoman dan masukan untuk melatih para atlet dengan bentuk Gyakuchuki yang benar dan tepat. Yang tiga, mahasiswa sebagai bahan kajian pembelajaran. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Sejarah Shorinji Kempo.
Tahun 550 Masehi, pendeta Buddha ke-28 yang bernama Dharmakesi pindah dari tempat tinggalnya di Baramon, India, ke dataran Tiongkok. Ia menetap di sebuah kuil yang bernama Xiaolingxi, atau yang dikenal dengan sebutan Sorinji, yang terletak di Provinsi Guam. Sorinji Kempo sendiri mengalami perkembangan pesat di dataran Tiongkok. Pengikutnya kian bertambah banyak, sebab itu Sorinji Kempo kian mempengaruhi dalam masyarakat Tiongkok. Lahirnya Sorinji Kempo di Jepang di awal abad ke-20, yakni di tahun 1900 sampai 1901. Di Tiongkok meletuslah perlawanan rakyat menentang masuknya kolonialisme barat, dan banyak pengikut Sorinji Kempo melibatkan diri dengan perlawanan rakyat. Sodosin yang kemudian yang tak sepaham dengan pasukannya dan mengembara di dataran Tiongkok. Dalam pengembaranya ia bertemu dengan seorang pendeta Buddha yang akhirnya membawanya ke kuil Xiaolingxi. Di kuil Sorinji, Sodosin akhirnya mempelajari ilmu Sorinji Kempo. Langsung dibawa asuhan Mahaguru yang ke-20 yaitu Wen Taizong. Dengan tekun ia berlatih oleh karena kesetiaannya dan penguasaannya yang sempurna akan Sorinji Kempo, maka Sodosin diberi penghargaan tertinggi menjadi Mahaguru ke-21 dan diperbolehkan meninggalkan kuil Sorinji untuk meneruskan ajaran Kempo di dataran Jepang. Adapun pertunjukan mahasiswa Indonesia pada tahun 1962 dalam suatu acara kesenian yang dipertunjukkan oleh mahasiswa Indonesia untuk menyambut kunjungan tamu-tamu penting dari tanah air, seorang pemuda Indonesia bernama Utin Syahrat mendemonstrasikan kebolehannya dalam seni bela diri Sorinji Kempo. Dari atraksinya itu akhirnya menarik minat pemuda Indonesia, mereka antara lain Indra Kartasasmita dan Ginanjar Kartasasmita yang ingin mempelajari Sorinji Kempo di kota Tadotsu. Falsafah bela diri Sorinji Kempo, falsafah bela diri Sorinji Kempo yang pertama ada Kenzen Ichinyo, yang kedua Sushukoju, yang ketiga Pusat Sufugai, yang keempat Kumite Sutai. Adapun teknik dasar Kempo, yang pertama posisi berdiri atau kuda-kuda, yang kedua teknik pukulan, yang ketiga teknik tangkisan, yang keempat teknik tendangan. Sarana dan prasarana. Sarana, pakaian Kempo, dogi, ikat pinggang, obi untuk kedua kontestan berwarna merah dan putih. Kriteria penilaian dan alat-alat pelindung seperti pelindung tangan, pelindung kepala, pelindung badan, dan pelindung kemaluan. Merupakan cara untuk mengurangi resiko cedera pada atlet. Prasarana. Prasarana dalam penilaian ini berupa lapangan matras. Matras yang digunakan harus rata dan tidak berbahaya, serta area persegi berdasarkan standar WSKO atau World Sorinji Camp Organization dengan sisi sepanjang 8 meter diukur dari luar dengan tambahan 2 meter pada semua sisi-sisi sebagai daerah aman. Garis posisi wasit adalah berjarak 2 meter dari garis tengah. Dua garis paralel masing-masing sepanjang 1 meter dibuat untuk posisi atlet merah dan putih. Definisi latihan dapat diartikan sebagai segala daya dan upaya untuk meningkatkan kondisi fisik dengan proses yang sistematis dan berulang-ulang. Demi hari kian bertambah jumlah beban latihan, waktu dan intensitasnya. Latihan adalah pemberian rangsangan yang mana rangsangan tersebut akan menyebabkan organ tubuh mengadakan penyesuaian atau kompensasi. Adapun prinsip latihan, prinsip yang pertama ada 6 prinsip adaptasi khusus, prinsip beban pertama, prinsip individu, prinsip beban berlebih, prinsip spesifikasi atau kekhususan, yang terakhir prinsip kembali ke asal. Dalam penelitian ini yang kita pakai adalah prinsip spesifikasi atau kekhususan, karena latihan yang dilakukan harus mengarah pada perubahan fungsional. Prinsip kekhususan meliputi kekhususan terhadap kelompok otot atau sistem energi yang akan dikembangkan, yakni dikhususkan pada latihan kecepatan pukulan Gyakuchuki pada atlet Sorinji Kempo Kenshi Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Latihan pusat merupakan salah satu bentuk latihan pliometrik khususnya untuk meningkatkan power pukulan. Menurut Sandel, latihan ini dapat dilakukan pada pemelantai yang datar. Menurut Nur Hasan dalam tes bukunya yang berjudul Tes dan Pengukuran dalam Tes tahun 2000. Anatomi pusat, latihan pada otot tricep. Otot tricep merupakan otot yang berada tepat pada bagian belakang lengan atas. Otot tricep disebut ekstensor karena pada saat berkontraksi gerak ekstensi dari Tokos 2013. Peran otot ini sangat penting dalam melakukan gaya otot yang dilakukan dengan. Otot ini memiliki tugas untuk menggerakkan lengan ketika melakukan push up. Selanjutnya, latihan pliometrik lengan naik turun bangku. Latihan naik turun bangku menggunakan tangan adalah salah satu bentuk latihan pliometrik. Metode latihan untuk melatih kekuatan otot tangan. Latihan naik turun bangku merupakan bentuk metode latihan untuk mengembangkan kondisi fisik dengan sasaran utama adalah power lengan. Latihan naik turun bangku merupakan salah satu dari latihan pliometrik lengan. Selanjutnya, anatomi pliometrik lengan naik turun bangku menggunakan tangan. Otot
coracobrachialis berada tepat pada bagian bahu, dekat otot bicep. Otot ini menjadi salah satu otot sempit yang memiliki fungsi dalam mendorong lengan atas. Karena ototnya yang tipis, maka hampir tidak bisa dipastikan tidak bisa terlihat otot ini. Namun tetap saja otot ini sangat penting untuk dilatih guna membangun kekuatan tubuh bagian atas. Olahraga bela diri. Pengertian bela diri adalah sebagai berikut, yakni secara sempit dan secara luas. Bela diri dalam arti sempit seni bertarung yang secara mendasar dibentuk oleh Dharmataisi Tammochaushu, pendeta Buddha generasi ke-28. Pada tahun 550 Masehi, ia berpergian ke Cina dari India untuk mengajarkan agama Buddha. Samping itu, ia juga mengajarkan Indo Kempo, seni bertarung ala India. Selanjutnya, Randori. Randori dalam Shorin Kempo adalah pertarungan bebas terbatas. Kedua kenshi memakai pelindung dada, helm, dan sarung tinju khusus. Randori dalam Shorin Kempo cukup berbeda dengan pertandingan tarung pada cabang bela diri lainnya. Shorin Kempo sangat membatasi tarung bebas. Filosofinya yang mendasarkan kasih sayang dan persaudaraan, tidak mengarahkan para kenshi untuk menjadi petarung. Tujuan pertama pertandingan adalah persahabatan. Randori merupakan perkelahian bebas yang menggunakan tangan dan kaki. Randori adalah salah satu pertandingan yang pertandingan dalam bela diri Shorin Kempo. Selanjutnya, teknik pukulan Gyakuchuki. Teknik pukulan Gyakuchuki merupakan teknik pukulan dipergunakan untuk mendapatkan poin ke arah lawan, di mana satu buah pukulan dapat menghasilkan 1 poin. Menurut buku Franz Nurseto 2015, Gyakuchuki yakni pukulan yang di mana posisi tangan mengenai titik sasarannya, yakni kepala, dengan posisi tangan di kepala dan bahu mendorong pukulan tersebut. Cara melakukannya, yakni posisi awal kamai, kedua telapak tangan mengepal, sisi tangan menempel pada tulang rusuk, dan siku membentuk sudut 90-15 derajat. Gerakan pukulan dilakukan dengan melepaskan bahu dan pinggul dengan cara diputar. Terkadang dalam sebuah pertandingan ada atlet menggunakan pukulan ini agar bisa memperoleh nilai 2 wazare atau 10 poin. Selanjutnya, biomekanika Gyakuchuki. Gyakuchuki berat badan berada di samping poros sejajar dengan bahu kiri. Bila menggunakan pukulan tangan kanan dibantu dengan tubuh bagian atas ke arah luar kiri mengikuti arah titik berat badan. Kekuatan dan kecepatan Gyakuchuki dipengaruhi oleh kemampuan otot-otot lengan atas dan otot lengan bawah. Otot-otot lengan atas itu yang pertama ada deltoid, ada substapularis, subspinatus, ada infraspinatus, dan teres major dan teres minor. Adapun otot bawah, otot kedang, otot ketul, otot tangan. Jika kekuatan otot-otot lengan lemah, maka dapat diprediksi bahwa teknik pukulan Gyakuchuki juga akan melemah. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu dan kawan-kawan 2017 yang berjudul Pengaruh Latihan Cat and Drop Push Up terhadap power otot lengan dan bahu pada atlet Randori Putra, kelompok dewasa Shorinji Kempo Dojo Rumbai Pekanbaru. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Agustina 2017 yang berjudul Pengaruh Metode Latihan Push Up terhadap kekuatan otot lengan pada Chunonchuki pada bela diri Shorinji Kempo Beda Kenshi Dojo Gorontalo. Kerangka berpikir. Pukulan dalam Shorin Kempo salah satu tekniknya yaitu Gyakuchuki. Gyakuchuki ini sangat berperan ketika pertandingan Randori dan Embo. Dalam melakukan pukulan Gyakuchuki, power otot lengan sangat dibutuhkan dan berperan penting terhadap kemaksimalan pukulan. Power akan memberikan kekuatan dan kecepatan terhadap pukulan yang dilakukan sehingga hasil pukulan tepat, cepat, dan akurat mengenai titik sasaran. Hal yang akan dilakukan dalam penelitian ini untuk dapat meningkatkan power kecepatan Gyakuchuki yaitu latihan push up dan naik turun baku menggunakan tangan. Latihan push up dan naik turun baku menggunakan tangan merupakan latihan plyometrik. Dengan demikian, diprediksi latihan ini dapat meningkatkan power kecepatan pukulan Gyakuchuki pada atlet Shorinji Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Adapun hipotesis penelitian, hipotesis itu merupakan dugaan jawaban yang diajukan berdasarkan rumusan masalah. Dugaan jawaban tersebut ada 2, yaitu HO dan HA. HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan push up dan plyometrik lengan terhadap kemampuan Gyakuchuki atlet Shorinji Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. HA terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan push up dan plyometrik lengan terhadap kemampuan Gyakuchuki atlet Shorinji Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Adapun metodologi penelitian, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan kegunaan tertentu. Menurut Sugiono 2015, jenis atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan data kuantitatif. Variabel data penelitian. Variabel adalah suatu yang berbentuk yang ditetapkan oleh peneliti atau dipelajari dengan sesama sehingga diperoleh informasi berupa data dan diolah dengan statistik sehingga dapat ditarik kesimpulan. Menurut Sujarweni tahun 2015. Variabel dalam penelitian ini, variabel X1-nya adalah push up, X2-nya plyometrik lengan, dan
variabel terikat Y, Gyakuchuki pada atlet Shorin Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-test dan post-test group. Menurut Suharsimi Arikunpo 2010, mengatakan pre-test adalah observasi yang dilakukan sebelum eksperimen dan post-test adalah observasi yang dilakukan sesudah eksperimen. Pre-test dapat memberikan landasan untuk membuat komparasi prestasi subjek yang sama sebelum dan sudah dikenai perlakuan. Dengan demikian, peneliti dapat membandingkan hasil perlakuan dengan hasil observasi nilai tes awal dan nilai tes akhir. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel bebas yang pertama push up. Yang kedua, pliometrik lengan. Push up. Latihan push up merupakan salah satu bentuk latihan pliometrik khusus yang untuk meningkatkan power pukulan. Yang kedua, pliometer lengan. Latihan pliometer lengan naik turun bangku menggunakan tangan adalah metode latihan untuk melatih kekuatan otot tangan. Latihan naik turun bangku merupakan bentuk metode latihan untuk mengembangkan kondisi fisik dengan sasaran utama adalah power lengan. Yang kedua yakni variabel terikat. Variabel terikat dari penelitian ini adalah Gyakuchuki atlet Kempo Kenshi Kota Bandar Lampung. Adapun populasi dan sampel, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Suharsimi Arikunpo 2002, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet Kempo Kota Bandar Lampung yang berjumlah 30 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, yakni semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu 30 atlet Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Selanjutnya tempat dan waktu. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di Dojo Kempo Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Waktu penelitian direncanakan lebih kurang 16 kali pertemuan dengan frekuensi latihan 3 kali seminggu. Instrumen penelitian. Instrumen dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan alat bantu Kinopea. Kinopea merupakan alat analisis video yang biasa digunakan untuk olahraga. Fungsi software Kinopea untuk mengamati gerakan yang dilakukan pada video. Gerakan tersebut dapat diperlambat sehingga dapat direkam dan diamati hasilnya menurut Valvidia et al. 2003. Adapun keuntungan utama menggunakan Kinopea adalah memberikan kemudahan penggunaan dalam analisis tanpa menggunakan sensor fisik. Selain itu, alat pengukuran ini dapat di slow motion atau diperlambat sehingga dapat direkam dan diamati hasilnya dengan demikian. Instrumen yang digunakan berbentuk tes berstandar atau standardized test, yakni tes yang telah tersedia dan teruji kendalanya. Selanjutnya pelaksanaan. Yang kedua ada penilaian. Pelaksanaan atlet bela diri dengan sikap kuda-kuda di depan sapsak, pitching pad, siap untuk melakukan pukulan. Setelah ada ababaya, seorang testi atlet melakukan teknik Gyakuchuki memukul ke arah target. Selama atlet melakukan pukulan, tester mendokumentasikan berupa video. Waktu yang diberikan untuk melakukan pukulan diberi kesempatan 3 kali. Setiap kesempatan melakukan pukulan Gyakuchuki diberikan 10 kali pukulan. Adapun penilainya, testi dapat melakukan pukulan ke arah samsak dengan teknik pukulan Gyakuchuki sebanyak 3 kali pengulangan. Perolehan nilai pukulan tersebut akan dimasuk ke aplikasi Kinopea dan diambil yang tercepat. Adapun prosedur penelitiannya, yang pertama ada tes awal atau pretest, yang kedua treatment atau perlakuan, yang ketiga tes akhir atau post test. Teknis analisis data. Ini pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Teknik analisis data selain uji T, penulis akan menggunakan rata-rata dan standar deviasi. Tujuan atau gunanya adalah untuk melihat seberapa jauh hasil perlakuan yang mampu melampaui di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Dalam presentasi data yang dinilai adalah variabel bebas. Pembelajaran power pukulan menggunakan media X serta variabel terikat yaitu pukulan Gyakuchuki dengan Y dengan rumus JT untuk melakukan uji T pada persyaratan antara lain uji normalitas dan uji homogenitas. Uji prasyarat, uji normalitas. Tujuan uji normalitas ini adalah bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Menurut sejauh ini 2015, langkah sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis data dengan uji normalitas. Ini menggunakan uji Lilliefors. Yang tertera ini ada 5 dengan kriteria pengujiannya. Jika L hitung lebih besar daripada L tabur, maka variabel tersebut berdistribusi normal. Sedangkan jika L hitung lebih kecil daripada L tabur, maka variabel berdistribusi tidak normal. Adapun uji homogenitas, homogenis dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel memiliki varian yang homogen atau tidak. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan rumus
seperti di bawah ini. F sama dengan varian terbesar dibagi dengan varian terkecil. Selanjutnya uji hipotesis. Analisis dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel terikat Y. Menurut Sugiono 2013, bila sampel berkolerasi atau berpasangan, misalnya membandingkan sebelum dan sesudah treatment atau pelokan, atau membandingkan kelompok latihan pusat dengan kelompok pliometrik dengan latihan neutron baku, maka digunakan t-test. Pengujian hipotesis menggunakan t-test, terdapat beberapa rumus t-test yang digunakan untuk pengujian. Adapun rumusnya seperti di depan ini, yang keterangan X1, S2, S1, S2, N1, dan N2. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Deskripsi data. Yang pertama itu ada rekapitulasi hasil penelitian kemampuan geokucuk pada Bela Diri Camp Vokasi Kota Bandar Lampung. Untuk mengetahui perbandingan latihan pusat dan pliometrik lengan terhadap kemampuan geokucuk pada Bela Diri Camp Vokasi Kota Bandar Lampung, maka dalam penelitian ini dilakukan sebuah eksperimen sehingga data yang diperoleh merupakan perbandingan data kelompok eksperimen latihan pusat dan pliometrik lengan. Sebelum dilakukan analisis data dengan menggunakan uji t-test, berikut akan disajikan mengenai deskripsi data hasil penelitian yang meliputi rata-rata, standar deviasi, maksimal, minimal, jumlah, dan presentasi atlet. Adapun tabelnya bisa dilihat, yang pertama pusat, tes awal, tes akhir, dan pliometrik lengan, tes awal dan tes akhir. Hasil penelitian pada kelompok latihan pusat. Hasil tes awal pada kelompok latihan pusat diperoleh nilai rata-rata kemampuan geokucuk adalah 8,24 detik. Standar deviasinya 0,36, waktu tercepat adalah 7,64 detik, waktu terlama adalah 8,72 detik. Pada tes akhir kelompok latihan pusat mengalami peningkatan yang signifikan. Ini nilai rata-rata kemampuan geokucuk adalah 7,81 detik. Standar deviasi 0,43. Waktu tercepatnya adalah 7,24 detik, waktu terlamanya 8,47 detik. Perbandingan tes awal dan tes akhir kemampuan geokucuk kelompok latihan push up dapat digambarkan melalui diagram seperti gambar 012 ini. Diagram batang tes awal dan akhir kelompok latihan push up. Selanjutnya, hasil penelitian pada kelompok latihan pliometrik lengan. Hasil tes awal pada kelompok latihan pliometrik lengan diperoleh nilai rata-rata kemampuan geokucuk adalah 8,23 detik. Standar deviasi 0,36, waktu tercepatnya adalah 7,65 detik, waktu terlamanya adalah 8,75 detik. Pada tes akhir kelompok latihan pliometrik lengan mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu nilai rata-rata kemampuan geokucuk adalah 8,2 detik, standar deviasi 0,33, waktu tercepatnya adalah 7,56 detik, waktu terlama adalah 8,52 detik. Perbandingan tes awal dan tes akhir kemampuan geokucuk di kelompok latihan pliometrik lengan dapat digambarkan melalui diagram seperti diagram 14 ini. Gambar 14 ini diagram perbandingan peningkatan kemampuan geokucuk antara lain kelompok latihan pusat dan pliometrik lengan. Selanjutnya, perbandingan peningkatan kemampuan geokucuk pada kelompok latihan pusat dan pliometrik lengan. Pada peningkatan kemampuan geokucuk antara kelompok latihan pusat dan pliometrik lengan dapat dilihat bahwa hasil perlakuan dengan kelompok latihan pusat lebih tinggi nilai rata-rata ada peningkatannya, yaitu 0,43 detik dibanding kelompok latihan pliometrik lengan, yaitu 0,21 detik. Standar deviasi peningkatan kelompok latihan pusat adalah 0,13 dan latihan pliometrik lengan adalah 0,13. Peningkatan terkecil dari kelompok latihan pusat adalah 0,13 detik. Peningkatan kecil dari kelompok latihan pliometrik lengan adalah 0,07 detik. Peningkatan terbesar dari kelompok push up adalah 0,70 detik. Peningkatan terbesar dari kelompok pliometrik lengan adalah 0,45 detik. Selanjutnya, analisis data, uji prasyarat, uji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi yang terjadi atau tidak dari distribusi normal. Terdapat tabel uji normalitas, ada 4 tes awal latihan push up, L hitung 0,124, L tabel 0,220 berkesimpulan normal. 2 tes akhir latihan push up, L hitung 0,143, L tabel 0,220 berkesimpulan normal. Yang 3 tes awal latihan pliometrik lengan, L hitung 0,129, L tabel 0,220 berkesimpulan normal. Dan keempat tes akhir latihan pliometrik lengan,
L hitung 0,163, L tabel 0,220 bersimpulan normal. Jika L hitung lebih kecil daripada L tabel, variabel tersebut berdistribusi normal. Sedangkan jika L hitung lebih besar daripada L tabel, maka distribusi tidak normal. Uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel memiliki varian yang homogen atau tidak. Adapun hasil perhitungan homogenitasnya, yang pertama tes awal, latihan push-up, dan pliometri ringan. F hitungnya 0,998, F tabelnya 2,484, kesimpulannya homogen. Yang kedua, tes air, latihan push-up, dan pliometri ringan. F hitungnya 1,702, F tabel 2,484, berkesimpulan normal. Selanjutnya, uji hipotesis. Pengaruh latihan push-up terhadap kemampuan Gia Kucuki atlet Sony Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Berdasarkan analisis data diperoleh nilai T hitung sebesar 12,948 dan nilai T tabel N kurang 1, 15 kurang 1 dengan uji dua arah alfa sama dengan 0,05 didapat nilai T tabel sama dengan 2,145. Karena T hitung sama dengan 12,948 lebih kecil daripada T tabel 2,145, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan push-up terhadap kemampuan Gia Kucuki atlet Sony Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Yang kedua, pengaruh latihan pliometri ringan terhadap kemampuan Gia Kucuki atlet Sony Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Berdasarkan analisis data diperoleh nilai T hitung sebesar 6,291 dan nilai T tabel N kurang 1 sama dengan 15 kurang 1 dengan uji dua arah alfa 0,05. Didapat nilai T tabel 2,145 karena T hitung sama dengan 6,291 lebih kecil T tabel sama dengan 2,145, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan pliometri ringan terhadap kemampuan Gia Kucuki atlet Sony Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Yang ketiga, perbandingan peningkatan kemampuan Gia Kucuki antara kelompok latihan push-up dan pliometri ringan. Berdasarkan hasil analisis data, didapat nilai T hitung adalah 4,629. Tabel berdistribusi T dicari pada alfa 5% dibagi 2 sama dengan 2,5%. Uji dua sisi dengan derajat kebebasan DF N kurang 2 atau 30 kurang 2 sama dengan 28. Dengan pengujian dua sisi signifikansi 0,025. Hasil diperoleh untuk T tabel sebesar 2,048. Oleh karena nilai T hitung 4,629 lebih besar daripada T tabel 2,048, maka artinya terdapat perbedaan peningkat kemampuan Gia Kucuki yang signifikan antara kelompok latihan push-up dan pliometri ringan. Pembahasan. Hasil uji T menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari latihan push-up dan latihan pliometri ringan. Terdapat kemampuan Gia Kucuki atlet Sony Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Kemampuan Gia Kucuki atlet Sony Kempo mengalami peningkatan setelah melakukan treatment latihan push-up dan pliometri ringan dengan ditunjukkan oleh nilai post-test lebih kecil cepat daripada nilai pre-test. Ya, selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan push-up terhadap kemampuan Gia Kucuki atlet Sony Kempo Kota Bandar Lampung. 2. Terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan pliometri ringan terhadap kemampuan Gia Kucuki atlet Sony Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Yang 3. Tidak ada perbedaan yang signifikan dari latihan push-up dan pliometri ringan terhadap kemampuan Gia Kucuki atlet Sony Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Adapun sarannya kepada pelatih, terutama pelatih junior dan pelatih Sony Kempo, hendaknya mengetahui bahwa latihan push-up dan pliometri ringan sangatlah penting untuk meningkatkan kemampuan Gia Kucuki. Yang kedua, untuk mengetahui untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang serupa agar memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitian seperti kehadiran sampel, kesiapan dan kesediaan sampel untuk melakukan penelitian serta tempat dan waktu. Yang ketiga, kepada pelatih dan atlet hendaknya latihan meningkatkan power lengan difokuskan atau diperhatikan kembali kepada atlet Kempo, terutama junior, atau meningkatkan kemampuan Gia Kucuki yang dilakukan dalam latihan maupun pertandingan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.